Bismillahirrahmanirrahim. Burung terbang si burung pipit. Jatuh Pak. Si pipit hinggap di atas atap. Anak aja, gue pipit kena. Selamat datang di kota Sampit. Terima kasih. Mohon maaf lagi berasap. Terima kasih teman-teman. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam kebangsaan atau KTP? Lihat muslim semua pun kayaknya. Nanti kan ada sambal. Iya, tapi selama ini baca minta surga, bahasa ingat ke jembatan. Harus. Yang ulun hormati, terima kasih telah berkenan berkunjung ke sini. Korwil Kecamatan Seruyan Hilir, ya, beserta jajaran pengawas, pembina dan kepala sekolah SD 2 Kuala Pembuang 2 ya udah dulu lihat tiketnya kalau pembuang 2 lagi ya. Jadi Jasidin pembuang itu ada 2 awal ya, pembuang 1 pembuang 2 dalam hati ulun. Oh gitu kan ini. Nah, dan Dewan Guru bagaimana tadi di perjalanan kasapnya? Alhamdulillah luar biasa. Aja alhamdulillah Pak. Padahal kalau kita lihat diskut itu berbahaya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya, sepi ini bukan berarti kadang menolak kehadiran orang tua, tapi memang keadaan sepi begini karena memang surat edaran surat keputusan Bapak Bupati ya terkait tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan itu kita tindak lanjuti dengan mengeluarkan surat edaran belajar dari rumah. Salah satu opsinya yang diambil. Opsi yang kedua bisa dengan memundurkan jam masuk. Cuman memang guru-guru ini hobi belajar dari rumah itu, belajar muridnya lah Pak. Meskipun ada beberapa yang di daerah Pulau kami ini Pak nggak ada internetnya Pak, gimana nggak belajar dari rumah itu susah Pak. Jadi kami izin memundurkan. Silahkan opsi-opsi itu sudah kami berikan ya. Silahkan orang tua yang paham kondisi situasi di lapangan bagaimana, jika masih bisa dimundurkan gas aja. Intinya Bapak Ibu, yang utama dan pertama, apalagi kemarin ulun ikut rapat itu Bu, paparan dinas kesehatan itu ngeri-ngeri sedap. Ini Pak kalau berbahaya ini jangka panjang karsinogenik, ini kanker, itu pepaluhan semua kami mendengar itu. Jadi gimana? Memang harus BDR Pak, tapi silakan nanti pimpinan rapat katanya begitu waktu itu. Tapi kan begitu kita lihat di surat karhutlah, lampiran itu nggak ada gitu loh Pak. Jadi kemarin ada 45 ya dari PAUD gitu ya sampai nah SD-nya ada 19 malah kalau tidak salah. Nah beliau ini di samping ulun ini Pak Korwil Ketapang ini fasilitator dan macam-macam orangnya subuh si dini gua kan. Kesuksesan pelaksanaan PSP di Kabupaten Ketawaringin Timur ini juga sedikit banyak tergantung dari fasilitator kami ini ya. Jadi ini di tahun kedua sudah bagi PSP angkatan kedua. Kalau melihat roadmap di awalnya itu Bunda, PSP ini katanya baru pengimbasan itu di tahun ketiga Pak ya. Dulu seiring perkembangan pas kita zoom berkali-kali gitu ya, ternyata dirubah lagi tahun kedua sudah harus mengimbaskan. Mengimbaskan ini Bapak Ibu ternyata perlu duitnya juga ya Pak, jadi ya ngadakan ini snack dan lain-lain gitu. Intinya diundang apa, kalau diundang sih masih syukur ya, cuman kan kewajiban diri sebagai orang yang berilmu itu biar bermanfaat ilmunya harus mengimbaskan, harus dibagikan karena kan tergerak, kepala sekolahnya udah tergerak, bergerak sudah, tinggal tahap yang ketiga ini yang dimajukan ke tahap kedua menjadi menggerakkan. Nah mereka SD 2 Sawahan ini setik imbasnya ada berapa Pak? 10 guys. Bayangkan mereka harus mereplikasi 10 satuan pendidikan di sekitarnya. Ada roadmapnya, ada jadwalnya, mereka isi ke kami pantau juga. Kalau diundang udah syukur gitu ya. Kalau enggak ya apa penting lapor aja lah. Dan kalau mau lihat pengimbasan mereka, praktek
praktek baik mereka itu ada di sosial medianya ya. Kemudian di samping kepala sekolah ini sebelah kanan itu bukan orang sembarangan juga. Itu ketua komunitas guru penggerak Kabupaten Kotim, Pak Wagiman. Nah, baru saja kemarin datang dari mana Pak? Dari Surabaya, kegiatan penguatan literasi. Jadi kalau kita download rapor, semua sudah download rapor ya. Oh, PSP udah pasti ya, rapor pendidikan, dasar perencanaannya. Nah itu kalau kita buka, kalau orang ulun dinas membuka rapor pendidikan, itu yang kami lihat SD, kebetulan ulun di SD-nya itu memang literasi numerasi itu kita numerasinya itu kuning gitu Pak. Jadi perlu ditingkatkan, jadi bukan kurang tapi perlu ditingkatkan. Nah ini di akhir Oktober ini kita akan ada asesmen nasional berbasis komputer. Harapan kami juga bersurat itu tidak hanya sekedar ikut Pak, tapi bagaimana satuan pendidikan ini melaksanakan itu dengan baik dan harapannya nilainya naik. Karena kan di balik nilai yang baik itu ada, ya semua sudah pada tahu kan ya, ada BUSP berkinerja baik, Pak ya, Boskinnya ada. Nah ini itu apresiasi dan reward. Jadi harapan kita, target kita kejarnya ke situ. Jangan sampai turun. Kalau turun kan kita malu ya. Apalagi PSP ini kan rapornya dipampang ya Pak, ada ya Pak di print. Nah nanti dilihat masyarakat, dilihat warga belajar, dilihat komite pembelajaran, rapor kita turun. Ini tahun 2022, 2023, ini 2024. Selamat datang rombongan SDN 2 Kuala Pembuang 2 di tempat kami. Semoga bahagia dan melekat di hati. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu Kepala Sekolah SD 2 Kuala Pembuang beserta guru-gurunya, selamat datang Bu ya. Mudah-mudahan pantun saya tadi melekat di hati ya. Ya. Bapak Ibu, tapi ini nanti ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Tapi untuk memenuhi permintaan Ibu jangan segitu banyak, ya itu tidak mungkin. Mengapa? Kalau kita itu berbicara contoh berbasis data itu aja satu hari tidak selesai, tidak akan selesai. Jadi nanti akan kami sampaikan teknik-teknik atau trik-triknya di dalam melangkah untuk mengawali PSP itu. Nah kemudian berlanjut ke pelayan Bu, selamat datang ini dari rombongan ya. Ini memang benar ya Bu, posisinya sekolahnya betul begini. Oh ya, terima kasih ya betul. Kemudian saya lihat kok seperti pantai. Oh sudah ada perubahan tahun berapa ini ya? Oh profil yang lama. Kan kami juga melihat profil yang lama di dalam. Kemudian PSP 3K itu ada 3 orang, kemudian guru honorer ada 5 orang, dan TU 1 orang, penjaga sekolah 1, dan kebersihan adalah 1. Nah ini kita sudah lengkap ya, sudah lengkap walaupun minim sekali, kami masih kurang tenaga sebenarnya, tapi ini minim sekali ya, tapi sudah tercukupi. Kemudian guru sertifikasi sudah 10 orang, kemudian guru penggerak 2 orang, dan pengajar praktek 1 orang. Nah sehingga kalau Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu atau kepala sekolah itu mendorong ibu-ibunya yang muda ini untuk benar-benar ikut CGP. Karena apa? Kalau ada guru CGP, ada guru yang lulusan CGP atau menjadi guru penggerak, itu akan sangat mudah sekali membantu di dalam program sekolah penggerak itu. Karena apa? Ada koneknya antara guru penggerak dengan program sekolah penggerak itu, ada koneknya walaupun memang beda program ya, tapi ada koneknya. Oke, ini penting dengan komite. Ini penting Bu, karena tidak paham Bu, orang tua wali murid kita ini nggak paham kalau ada perubahan daripada kurikulum merdeka ini. Maka satu pertama adalah melakukan sosialisasi kepada orang tua murid. Ini pertama. Kemudian yang kedua, bersama dengan Dewan Guru, komite sekolah kemudian akan merancang yang namanya POS.
TOS itu kalau dulu kurikulum ya KTP, sekarang namanya itu kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah ini bersama-sama menentukan ini Bu. Jangan Bapak, sorry ya. Kedisiplinan siswa, kejujuran siswa, keikut sertakan daripada orang tua. Nah, buku catatan kebaikan murid ini kami lakukan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kelas 1 sampai dengan kelas 6. Apa yang ada di dalam buku ini? Ini mencatat hal-hal yang baik saja yang dilakukan oleh siswa setiap hari, baik di rumah atau di sekolah, tetapi dibatasi hal-hal baik apa yang anak aku dilakukan di sekolah ataupun di rumah. Ini setiap hari, ya. Nah nanti bisa aja Pak Kita motivator saya yaitu adalah Bu Korwil, yang awalnya saya hanya punya semangat itu ibarat hanya separuh aja. Semangatnya belum sampai pada hari ini berdiri di antara Bapak Ibu semua. Nah, terpikir setelah dapat MOU dari kementerian yang dikandidatkan selaku sasaran sekolah penggerak itu hanya 2 SD negeri kemarin. Nah, SD negeri dikarenakan yang satunya ada sesuatu dan lain hal, sehingga hanya tersisa satu-satunya SDN 2 Kuala Pembuang 2, itu khususnya untuk sekolah negeri. Tetapi saingan kami lebih banyak, yaitu dari PT, dari sawit itu ada 5 sekolah. Nah itu, jadi kepercayaan diri saya selaku kepala sekolah itu terkesan kurang. Jadi sebelum ada program ini, jauh sebelum pemikiran kami ingin melaksanakan studi tiru ini, terpikir siapa yang akan menjadi tempat sharing kami, sekolah mana yang akan bersedia menerima kami untuk belajar bersama dan berkolaborasi. Jauh sebelum itu pikiran saya, oh kodim aja ini. Nah gitu terpikirnya Pak. Nah setelah itu kami komunikasi bersama pengawas kami, Pak Suharsono, gimana persiapan kita untuk kedepannya sesudah melaksanakan proses-proses yang kemarin, sama halnya seperti langkah-langkah yang sudah disebutkan oleh Pak Jadi tadi, yaitu melaksanakan PKP, ya dari PKP, kemudian IHC di sekolah, kemudian juga sudah sempat kemarin Pak pengawas kita mengajak kita untuk lebih semangat lagi mencoba mengimbaskan dengan sekolah-sekolah binaan beliau, meskipun saatnya nanti akan tiba di tahun kedua, tapi beliau sudah mencoba kita kemarin, alhamdulillah sudah terlaksana. Nah timbullah pemikiran sekolah mana ya Pak. Nah terus dikasih tahu, kasih informasi dari Pak Korwil, Kotim, ini sekolah kami ada 2. Oh bisa Ibu, wah tambah semangat lagi kami. Oke, nah dari apa yang disampaikan materi pagi ini terkait program-program sekolah yang ada di SDN 2 Sawahan, sangat membuka wawasan kami hari ini Bapak. Beberapa program-program yang sangat luar biasa, apalagi sudah menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah lain, yang namanya tadi BCKN, kemudian Buta Literasi GLS, kemudian Kantong Literasi, sampai nanti akan dilaksanakan yang namanya ajang pentas siswa. Nah, pada dasarnya ini sebenarnya perlahan sudah kami mencoba melakukan, tetapi yang sifatnya dokumentasi atau yang dibukukan kami belum lakukan. Nah, alhamdulillah ini membuka pemikiran luas bagi kami Pak. Terima kasih, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Harapan saya dengan saya membawa rekan-rekan rombongan SD 2 Kuala Pembuang 2 di sini dapat menggali, mengkaji banyak hal positif yang sudah dilakukan oleh sekolah
SDN 2 Sawahan tentang program sekolah penggerak. Nah, silahkan manfaatkan sebaik mungkin ya kesempatan ini. Tempat sasaran yang memang sudah tepat ini adalah tempatnya ya. Menggali yang kurang dari kita penuhi dari yang baik yang sudah kita lihat di sekeliling kita pada hari ini. Dari depan awal kita datang aja sudah disapa yang namanya senyum, salam, sapa, sopan dan santun tadi ya. Nah, luar biasa. Belum lagi masuk ke lingkungannya lagi. Pemandangannya sangat tertata sekali. Baru 1 tahun Pak ya? 1 tahun PSP berjalan sudah sedemikian rupa yang namanya perubahan. Luar biasa. Jadi kami tidak salah memilih SDN 2 Sawahan. Kemudian kasih tepuk tangan dulu, mudah-mudahan mengingat selalu untuk SDN 2 Sawahan kepada Ibu Nuril. Kemudian bisa diundang ke Surian. Kami siap menunggu kedatangan. Amin. Dan nanti ada balasan besar juga nanti ya. Terima kasih. Dari Bapak Pengawas kepada Bapak Korwil. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Bis, gaya bebas Pak. Mungkin ada ya. Literasi Bapak. Ya. Literasi dulu. Ya. SP lagi. Ambil videonya. Ya. Semangat. Oh, literasi. Ya. Ya. Literasi dulu biar tangannya sama-sama boleh literasi dulu. Ya. Kita ucapkan terima kasih ya kepada SDN 2 Kuala Pembuang yang sudah memilih SDN Negeri 2 Sawahan di Kabupaten Kota-Waringin Timur ini sebagai lokasi studi tiru, karena memang sudah sangat tepat sekali di mana PSP SDN 2 Sawahan ini sudah memasuki tahun yang kedua dalam melaksanakan program sekolah penggerak. Jadi sudah memang memiliki kewajiban untuk mengimbaskan apa-apa yang telah diperoleh di tahun pertama, di tahun kedua. Nah, jadi kita juga sangat mengapresiasi kunjungan dari SDN 2 Kuala Pembuang meskipun dalam situasi masih tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan, namun tidak menyurutkan tadi kita lihat semangat guru-guru untuk melaksanakan studi tiru. Nah, kedepannya kita dari Dinas Pendidikan akan juga terus berupaya melakukan support di mana dalam waktu dekat ini kita juga sedang proses harmonisasi pengusulan Perbuk, rancangan peraturan Bupati terkait tentang sustainability program kebijakan Merdeka Belajar ini. Nah, semoga kedepannya lancar dan Perbuknya segera terbit juga, dan insya Allah nanti di tahun depan itu kita akan melaksanakan Gebyar Merdeka di City Mall ya kalau tidak salah, yang mungkin nanti akan langsung dibuka oleh Bapak Bupati Kota Waringin Timur, dan kita harap nanti di situ kita akan semua gebyarkan kegiatan Merdeka Belajar dan sekaligus mensosialisasikan Perbuk tersebut bahwa secara nasional khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur sangat mendukung sekali implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini. Oke. Terima kasih berkaitan dengan studi tiru yang dilakukan oleh SDN 2 Kuala Pembuang 2. Pada prinsipnya SDN 2 Sawahan sangat senang sekali, sangat merespon sekali, sehingga apa-apa yang ada di SDN 2 Sawahan itu paling tidak bisa diimplementasikan ke satuan pendidikan yang datang ke SDN 2 Sawahan. Nah, praktek baik yang kami lakukan itu mudah-mudahan nanti ke depannya akan bisa diimplementasikan ke SD Negeri 2 Kuala Pembuang 2 Kabupaten Surian. Harapan saya untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ini benar-benar bisa diterapkan oleh di seluruh satuan pendidikan,
ya khususnya untuk di SD 2 Kuala Pembang Hulu 2 yang mereka merupakan PSP angkatan 3. Nah, mudah-mudahan dengan studi tur ke SD 2 ini bisa mengambil contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh SD 2 Sawahan selaku PSP angkatan 2. Begitu juga harapan kami untuk sekolah-sekolah Kotim yang melaksanakan kurikulum Merdeka ini benar-benar untuk belajar, mari bersama-sama belajar untuk bisa benar-benar mengimplementasikan penerapan kurikulum Merdeka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Yuliana SPD selaku pimpinan SDN 2 Kuala Pembuangan 2 dari Kabupaten Seruyan. Adapun tujuan kami berhadir di SDN 2 Sawahan ini dalam rangka aksi nyata kaji tiru bersama sekolah PSP. Nah, kemudian harapan saya kedepannya dengan kunjungan kami di sini membuka pemikiran rekan-rekan guru dari SDN 2 Kuala Pembuangan 2 mampu menggali, mengkaji ilmu yang sudah diterapkan oleh sekolah penggerak pada SDN 2 Sawahan sehingga bisa diterapkan di sekolah kami. Nah, harapannya untuk SDN 2 Sawahan bisa berbagi praktik baiknya bersama kami dengan harapan kami bisa belajar, berkarya, berkolaborasi, dan berkah untuk semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanggapan saya sebagai guru di SD 2 Sawahan sangat luar biasa ya, karena silaturahim dan berbagi praktek baik dari SD 2 Seruyan itu datang ke sini sangat-sangat luar biasa dan bisa saling berbagi di mana kita saling melengkapi karena sama-sama sekolah penggerak. Dan terima kasih juga buat Pak Akbar dan Pak Pengawas yang telah hadir mendampingi kami hingga selesai, dan terima kasih juga buat pengawas guru-guru kepala sekolah dari Seruyan telah datang ke SD 2 Sawahan sebagai rekan untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka. Harapan kami mudah-mudahan SD 2 Seruyan bisa mengimplementasikan juga di sekolah atau di Kabupaten Seruyan apa yang telah didapat di SD kami. Ya, mudah-mudahan terus saling berbagi dan berkolaborasi antara Seruyan dan Kota Waringin Timur dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka. Untuk kunjungan sekolah dari Kabupaten Seruyan pada hari ini, kami dari Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Mentabar Ketapang yang merasa bahwa ini penghargaan bagi kecamatan kami, bagi sekolah SDN 2 Sawahan dan sekaligus sebagai sekolah PSP yang mudah-mudahannya dengan ada kunjungan seperti ini ada kerjasama untuk selanjutnya antara sekolah SDN 2 Sawahan dengan SDN 2 Kuala Pembuang 2. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan SDN 2 ini akan lebih meningkatkan lagi pengembangan sekolah karena mereka sudah menjadi target bagi sekolah-sekolah lain untuk selalu menjadi tumpuan atau selalu menjadi tempat untuk belajar bagi mereka. Kemudian yang ketiga, kami dari Korwil juga akan selalu mendampingi pengembangan sekolah PSP, terutama PSP yang ada di Kecamatan Mentabar Ketapang ini, diantaranya SDN 2 Sawahan.